Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Novia Tamala dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Nah, seperti biasa, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat aljabar real dalam mata kuliah analisis real. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu bilangan real, bilangan irasional, atau bilangan rasional. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi, bilangan real itu semua bilangan yang dimana ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, selanjutnya bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ya, bisa kita tulis dengan A per B. Dengan syaratnya itu B itu tidak sama dengan 0. Bilangan rasional ini memiliki batasan, yaitu terdapat pada selang negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila B-nya sama dengan 0, maka itu akan tidak terdefinisi. Nah, bilangan-bilangan rasional ini yaitu bisa berbentuk pecahan biasa ataupun bisa pecahan campuran. Dan bilangan rasional ini dapat ditulis dengan bentuk desimal juga. Seperti misalkan bilangan-bilangan rasional yang dalam bentuk pecahan biasa seperti 1/3, 1/2, 1/5, dan sebagainya. Dengan penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada bilangan-bilangan rasional yang pada pecahan campuran, misalkan 2/1/2 atau 3/1/5, 4/5, dan seterusnya. Terus ada juga bilangan rasional yang bisa kita tulis dalam bentuk desimal, seperti misalkan 1/8, bisa kita tulis 0,1250000. Nah, terus ada misalkan 1/3, kita bisa tulis dalam desimal yaitu 0,3333. Nah, seperti itu. Dan sekarang apa sih bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional adalah bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Jadi, jika bilangan irasional itu ditulis dalam bentuk desimal, bilangan itu tidak mempunyai pola berulang seperti pada bilangan rasional yang apabila tadi kita tuliskan 1/8 itu akan sama dengan 0,1250000. Nah, nolnya itu berulang teratur. Berbeda dengan bilangan irasional. Pada bilangan irasional itu dalam penulisan desimalnya itu tidak teratur, tidak memiliki pola berulang secara teratur. Contohnya bilangan irasional adalah akar 3. Nah, hasil dari akar 3 ini adalah sama dengan 1,732050807. Nah, yang ternyata tidak memiliki pola yang berulang secara teratur dan tidak akan berakhir. Bilangan akar 3 ini merupakan salah satu bilangan irasional. Nah, selain itu juga bilangan-bilangan misalkan pi atau epsilon merupakan contoh lain bilangan irasional. Selanjutnya, tadi pada slide yang pertama ada yang dinamakan dengan lapangan. Nah, maksud lapangan di sini bukan lapangan sepak bola, tapi ada aksioma lapangan. Dalam analisis real, sifat aljabar atau sering disebut aksioma lapangan pada bilangan real merupakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh himpunan bilangan real sebagai lapangan terhadap operasi biner penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat-sifat yang dimaksud adalah ada beberapa sifat.
Yang pertama ada bersifat komutatif. Komutatif terhadap penjumlahan, komutatif juga pada perkalian nanti. Ada bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, pada bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan yaitu setiap A, B elemen R atau anggota dari R, maka A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Selanjutnya untuk sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Jadi untuk setiap A, B, atau C itu elemen R, di mana A ditambah kurung buka B ditambah C itu akan sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C. Nah, seperti itu. Mungkin kalian juga sudah paham tentang sifat komutatif dan asosiatif. Nah, selain tadi sifat komutatif dan asosiatif terhadap penjumlahan, ada juga sifatnya itu bersifat kewujudan elemen nol. Nah, sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi penjumlahan atau bisa disebut seperti itu. Jadi maksudnya adalah setiap A elemen R, A-nya itu adalah anggota dari R. Ada 0, nolnya itu adalah anggota R juga. Sedemikian sehingga A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A, maka itu akan sama dengan A. Nah, itu bersifat kewujudan elemen 0. Selanjutnya, sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan. Elemen lawan ataupun elemen negatif ya. Jadi, untuk setiap A elemen R, itu ada atau terdapat negatif A elemen R sedemikian sehingga A ditambah negatif A itu akan sama dengan negatif A ditambah A. Itu akan sama dengan 0. Nah, seperti itu sifat eksistensi elemen inverse. Ya. Selanjutnya, tadi ada sifat komutatif terhadap perkalian juga. Itu sama setiap A, B anggota R, maka A dikali B itu sama dengan B dikali A. Selanjutnya untuk sifat asosiatif terhadap operasi perkalian, maka untuk setiap A, B, C anggota R, maka A dikali B dikali C itu ya sama dengan kurung buka A dikali B, kurung tutup dikali C. Ya, seperti itu kalau sifat asosiatif. Selanjutnya ada kewujudan elemen kesatuan atau maksudnya itu sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi perkalian. Jadi ada terdapat satu ini adalah anggota dari real, anggota bilangan real, anggota bilangan R. Sedemikian sehingga jika satu itu adalah dikali A, maka itu akan sama dengan A dikali 1, yaitu sama dengan 1. Ya, itu kewujudan elemen kesatuan. Selanjutnya, untuk anggota R yang tak nol, berlaku sifat eksistensi elemen inverse terhadap perkalian. Jadi, untuk setiap A elemen R, di mana A-nya ini tidak sama dengan 0, ada 1/A ya, A-nya itu tidak sama dengan 0, ada 1/A yang merupakan elemen atau anggota dari R sedemikian sehingga 1/A dikali A itu sama dengan A dikali 1/A sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi ada 1/A di mana A-nya tidak sama dengan 0 yang merupakan anggota bilangan real sedemikian sehingga 1/A dikali A itu akan sama dengan A dikali 1/A itu akan sama dengan 1. Selanjutnya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifat distributif ya. Jadi untuk setiap A, B, C yang merupakan elemen dari R, maka A dikali kurung buka B plus C itu akan sama dengan AB ditambah AC ya. Dan B ditambah C dikali A itu akan sama dengan B dikali A ditambah C dikali A, seperti itu.
Oke, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas contoh soal. Contoh pada teorema yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pada teorema 1, misalkan X, Y itu anggota bilangan real. Jika X ditambah Y itu sama dengan 0, maka Y itu akan sama dengan negatif X. Nah, negatif X itu sama dengan X. Oke, sekarang kita akan bahas ke pembahasannya. Nah, kita ambil sembarang X, Y anggota bilangan real dengan X ditambah Y itu sama dengan 0, maka kita akan buktikan bahwa Y itu sama dengan negatif X. Nah, kita pakai sifat yang ketiga. Berdasarkan sifat ketiga itu sifat yang mana? Sifat yang kewujudan elemen 0, di mana A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A itu akan sama dengan A. Nah, berdasarkan sifat ketiga, kita dapat menulis Y sama dengan 0 ditambah Y. Nah, kita akan menggunakan hipotesis X ditambah Y sama dengan 0. Namun, pada persamaan terakhir, belum ada unsur X, ya kan? Belum ada unsur X. Kita munculkan unsur X dengan bantuan sifat keempat. Sifat keempat yang kayak gimana? Yaitu sifat eksistensi elemen inverse, ya. Elemen inverse, jadi ada yang negatif gitu ya. Nah, kita pakai bantuan sifat 4, yaitu 0 sama dengan negatif X ditambah X, ya kan? Diperoleh, maka kita peroleh Y-nya itu sama dengan, kan tadi Y itu sama dengan 0 ditambah Y ya. 0-nya kita ganti, 0-nya itu adalah negatif X ditambah X, ditambah juga Y. Ya, kayak yang persamaan yang tadi, yang awal. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat kedua, yaitu sifat asosiatif. Kita peroleh Y sama dengan negatif X ditambah X tambah Y. Kita asosiatifkan. Nah, kemudian diketahui juga X tambah Y itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya itu menjadi Y sama dengan negatif X ditambah 0, ya kan? Tadi X plus Y-nya itu kan sama dengan 0, jadi kita ganti, kita substitusi. Kemudian berdasarkan sifat yang ketiga yang tadi sama, kewujudan elemen 0 ya. Maka kita bisa peroleh Y itu sama dengan negatif X. Nah, terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aksioma sifat urutan. Sifat-sifat urutan pada R. Sifat urutan ini menjelaskan tentang kepositifan dan juga ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Nah, misalkan ada subset tak kosong atau kita bisa tulis P subset R yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan real positif tegas yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika AB anggota P, maka A ditambah B itu anggota P. Jika AB anggota P, maka A dikali B juga itu anggota P. Jika A anggota P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut, yaitu misalkan tepat A itu anggota P, atau A itu sama dengan 0, atau negatif A itu adalah anggota P. Nah, sifat pertama dan kedua tadi pada teorema tadi itu menjelaskan tentang sifat tertutup. P itu terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat yang ketiga ini kita bisa sering sebut dengan sifat trikotomi. Sebab akan membagi R ke dalam tiga jenis elemen yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa himpunan negatif A, di mana A itu anggota P dari bilangan real negatif, dari bilangan real negatif tidak mempunyai elemen yang sama dengan himpunan bilangan real positif. Nah, lebih lanjut, R ini merupakan gabungan tiga himpunan saling asing tersebut. Yaitu R-nya itu kan berarti bisa kita tulis P gabungan himpunan negatif A, di mana A-nya itu adalah anggota P, dan gabungan dari 0. Gabungan himpunan 0. Oke, sekarang kita ke sifat urutan dasar. Tadi sempat disinggung ada yang namanya trikotomi. Jadi misalkan trikotomi itu adalah jika X dan Y dua bilangan real, maka pasti salah satu di antara tiga hubungan berikut itu berlaku.
yaitu di mana X-nya itu kurang dari Y, atau X-nya itu sama dengan Y, atau X-nya itu lebih dari Y. Ya. Tadi juga kan berlaku tiga jenis elemen yang berbeda, ya kan? Jadi yang dari A-nya anggota P, A-nya sama dengan 0, hingga negatif A anggota P. Berarti kita menurut sifat urutan dasar trikotomi itu ada tiga, berarti ya, tiga hubungan. Ada misalkan ada X dan Y itu bilangan real, maka bisa X-nya itu kurang dari Y, atau X-nya itu lebih dari Y, atau X-nya itu sama dengan Y. Yang kedua ada transitif. Transitif ini jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X itu pasti tentu kurang dari Z, ya kan? Nah, yang ketiga, penambahan dan pengurangan. Jika X-nya kurang dari Y, maka X ditambah Z itu pasti juga akan kurang dari Y. Akan kurang dari Y ditambah Z. Dan X dikurangi Z itu juga akan kurang dari Y dikurangi Z, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu perkalian. Nah, kalau perkalian di sini ada dua kemungkinan. Jadi jika X-nya itu kurang dari Y dan Z positif, X kurang dari Y dan Z positif, maka X dikali Z itu akan kurang dari Y kali Z. Ya dong, ya kan? Selanjutnya, jika X kurang dari Y, X-nya itu kurang dari Y dan negatif apa? Negatif Z-nya. Maka X dikali Z itu akan lebih dari Y dikali Z, ya kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu penggunaan sifat urutan. Dari sifat urutan R banyak dimunculkan ketasamaan-ketasamaan. Beberapa yang sangat terkenal akan diperlihatkan, misalkan pada bagian berikut ini, yaitu ketasamaan AMGM. Nah, ketasamaan AMGM. Jadi AMGM itu adalah arithmetic mean, geometric mean. Berbentuk A ditambah B per 2 itu lebih dari sama dengan akar AB. Jadi untuk setiap AB itu elemen R, ketasamaan ini berasal dari kenyataan bahwa akar A dikurangi akar B dikuadratkan itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya maka akan diperoleh A dikurangi 2 akar A kali B ditambah B itu lebih dari sama dengan 0. Nah, akibatnya diperoleh juga A ditambah B lebih dari sama dengan 2 akar AB. Atau kita bisa tulis A ditambah B per 2 itu lebih dari sama dengan akar AB. Ada juga yang dinamakan ketasamaan Bernoulli. Ketasamaan Bernoulli ini berbentuk 1 ditambah A dipangkatkan N itu lebih dari sama dengan 1 ditambah N dikali A. Untuk setiap N elemen N, ya, N itu elemen bilangan asli dan A-nya itu lebih dari negatif 1. Ketasamaan ini bisa ditunjukkan dengan induksi matematika. Jelas bahwa untuk N sama dengan 1, sekarang andaikan untuk N-nya itu sama dengan K, maka berlaku 1 ditambah A pangkat K plus 1 sama dengan 1 ditambah A pangkat K dikali 1 ditambah A, ya kan? Nah, itu akan lebih dari sama dengan 1 ditambah KA dikali 1 ditambah A, ya kan? Sama dengan 1 ditambah K ditambah 1 dikali A ditambah dengan KA kuadrat itu lebih dari sama dengan 1 ditambah kurung buka K plus 1 dikali A. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal. Buktikan jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari D, maka A ditambah C itu kurang dari B ditambah D. Nah, kita misalkan yang pertama bahwa A-nya itu katanya
kurang dari sama dengan B dan C-nya kurang dari D. Hal ini berarti ada B dikurangi A itu elemen P. Gabungan himpunan 0 dan D dikurangi C itu elemen dari P. Ya kan? Nah, kita lihat dua kasus ketika B dikurangi A itu elemen P atau B dikurangi A itu sama dengan 0. Jika B dikurangi A, D dikurangi C itu elemen dari P, maka B dikurangi A ditambah D dikurangi C itu akan sama dengan B ditambah D dikurangi A ditambah C. Nah, jika B dikurangi A sama dengan 0, maka D dikurangi C itu adalah sama dengan D dikurangi C ditambah 0, sama dengan D dikurangi C ditambah B dikurangi A, ya kan? Nah, B kurangi A kan tadi 0, sama dengan B ditambah D dikurangi A ditambah C yang merupakan elemen dari P. Dengan demikian, B ditambah D dikurangi A ditambah C ini adalah elemen dari P, sehingga kita bisa terbukti bahwa A ditambah C itu kurang dari B ditambah D. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Nopia Tamala dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal nilai mutlak dalam mata kuliah analisis real. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azin Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real yang telah memberikan penjelasan dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas kali ini. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya ya. Soal yang pertama. Tentukan semua nilai X yang memenuhi mutlak X plus 2 dikurangi mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2. Kita ketahui bahwa nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Tapi nilai mutlak juga berasal dari nilai yang positif dan nilai yang negatif. Misalkan saja mutlak X itu sama dengan X. Dan mutlak dari negatif X itu juga sama dengan X. Maka dari soal yang ada di layar, kita bisa menghitung ruas sebelah kiri terlebih dahulu yang lebih kompleks. Di ruas sebelah kiri ada mutlak X plus 2 dan mutlak X min 3. Oke, yang pertama mutlak X plus 2. Nah, dalam mutlak X plus 2 itu ada yang bernilai positif yaitu X plus 2 dan ada yang bernilai negatif, negatif X plus 2. Jadi ada dua kemungkinan nih. Nah, untuk yang positif X plus 2 itu berarti untuk X lebih dari sama dengan negatif 2. Dan untuk negatif X plus 2 berarti untuk X-nya itu kurang dari negatif 2. Itu ada ketentuannya ya dari teorema-teorema. Nanti pasti akan lebih jelas dengan pemaparan pada garis bilangan. Nah, untuk X min 3 itu ada yang bernilai positif yaitu X min 3. Untuk X lebih besar sama dengan 3. Dan negatif X plus 3 itu untuk X kurang dari 3. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangannya. Tadi kita sudah ketahui bahwa batasnya itu dari negatif 2 sampai 3. Nah, kira-kira gimana nih bisa muncul 3/2? Dan kenapa ya di sebelah kiri ada X kurang dari min 2, di tengah ada X lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3, dan di sebelah kanan ada X lebih dari sama dengan 3. Pertama-tama kita terapkan batasnya dulu yaitu negatif 2 dan 3.
Kita ketahui bahwa dalam garis bilangan, jika ke sebelah kiri itu hasilnya negatif dan jika ke sebelah kanan itu hasilnya positif. Maka untuk mengetahui di manakah himpunan penyelesaiannya, apakah di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan? Dan kita akan mengeceknya satu-satu, yaitu yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, dalam garis bilangan tersebut bahwa sebelah kiri itu yaitu X kurang dari negatif 2. Berarti X-nya itu yang kurang dari negatif 2. Nah, dan untuk yang tengah berarti X-nya itu berada di lebih dari sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. Sementara untuk yang sebelah kanan berarti X-nya itu yang lebih dari sama dengan 3. Kira-kira bagaimana nih kita mengecek daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, lanjut saja kita ke slide berikutnya. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu daerah sebelah kiri, yaitu X kurang dari negatif 2. Apakah memenuhi atau tidak? Bagaimana cara mengeceknya? Karena di sebelah kiri tersebut adalah X kurang dari negatif 2, kita cari nilai X yang kurang dari negatif 2 yang telah kita lakukan perhitungannya tadi di awal, yaitu yang ada tanda panah. Kita cek yang X plus 2, tapi yang X-nya itu kurang dari negatif 2, yaitu ada di nilai yang negatif, yaitu negatif X plus 2. Maka kita lihat berarti X plus 2 dikurangi X min 3 lebih dari sama dengan 2. Berarti X plus 2 nya itu kita pilih yang negatif, karena yang negatif itu yang memenuhi untuk X kurang dari sama dengan 2. Berarti negatif X plus 2 dikurangi dengan negatif X min 3. Nah, X min 3 nya itu kita cari dengan sama seperti yang X plus 2, yang kurang dari pokoknya. Berarti kalau yang kurang dari, yang ditanda panahin yang negatif dalam X plus 3. Lalu kita operasikan. Negatif X plus 2 dikurangi dengan negatif X min 3 lebih dari sama dengan 2. Maka kita buka kurungnya, negatif X dikurangi 2 ditambah X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2. Maka negatif 5 lebih dari sama dengan 2. Apakah betul negatif 5 lebih dari sama dengan 2? Tentunya salah dong ya, berarti itu adalah himpunan kosong. Sebelah kiri itu berarti himpunan kosong, karena tentunya negatif 5 itu lebih kecil dari 2. Oke, sekarang kita akan menyelidiki himpunan penyelesaian yang ada di tengah, yaitu di mana X-nya lebih besar sama dengan negatif 2 dan kurang dari 3. Nah, untuk X plus 2 yang X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2, yaitu ada di nilai X plus 2 yang positif. Dan untuk di X min 3 yang nilai X-nya itu kurang dari 3 adalah pada X min 3 yang bernilai negatif. Maka kita lihat mutlak X plus 2 dikurangi dengan mutlak X min 3 lebih dari sama dengan 2, yaitu dari X plus 2 nya yang kurang dari negatif 2 adalah X plus 2 positif, dan untuk X min 3 yang lebih kecil dari 3 yaitu pada X min 3 yang bernilai negatif, yaitu negatif X min 3. Maka X plus 2 dikurangi negatif X min 3 lebih dari sama dengan 2. X plus 2 ditambah X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2. 2X min 1 lebih dari sama dengan 2. Kita operasikan ya seperti biasa.
Kemudian 2x lebih besar sama dengan 3, maka x-nya itu adalah lebih besar sama dengan 3/2. Nah, sekarang sudah tahu kan dari mana ada 3/2 dalam garis bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaian sebelah kanan. Oh iya, arti dari bulatan penuh dan bulatan tidak penuh itu menandakan bahwa, atau lebih singkatnya menandakan bahwa misalkan jika yang x-nya itu lebih besar sama dengan atau yang lambang sama dengan, berarti nilai tersebut atau 3/2 termasuk atau bisa menjadi bagian dari suatu himpunan daerah penyelesaian tersebut. Apabila lambang dari bulatan tidak penuh itu menandakan bahwa misalkan pada negatif 2, nah negatif 2 itu ada bulatan penuh dan bulatan tidak penuh. Untuk bulatan tidak penuh, maka ada tandanya itu ditandai dengan kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Berarti tanda tersebut atau negatif 2 tersebut tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian yang sebelah kiri untuk yang bulatannya tidak penuh. Nah, maka bagaimana nih daerah penyelesaiannya? Kita cek terlebih dahulu untuk daerah penyelesaian yang sebelah kanan. Oke, yang sebelah kanan itu berarti x-nya yang lebih dari sama dengan 3. Kita lihat nih, di x plus 2 yang lebih dari sama dengan 3 yang mana? Berarti yang x lebih dari sama dengan negatif 2 kan? Berarti x-nya itu yang positif. Sedangkan yang x-nya untuk x lebih besar sama dengan 3 dari x min 3, berarti kita pilih juga x min 3 yang positif. Maka bisa kita lihat mutlak dari x plus 2 dikurangi mutlak x min 3 lebih dari sama dengan 2. X plus 2-nya yang positif, berarti x plus 2 dikurangi dengan x min 3 yang positif lebih besar sama dengan 2. Lalu kita operasikan x plus 2 dikurangi x ditambah 3 lebih dari sama dengan 2. 5 lebih dari sama dengan 2. Apakah benar atau salah? Tentu saja nilainya bernilai benar, bahwa 5 itu adalah lebih dari sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat bahwa daerah penyelesaian dari garis bilangan tersebut terletak di antara, berarti x-nya itu lebih besar sama dengan 3/2 sampai tahingga. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Tunjukkan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan real berlaku mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika dan hanya jika AB itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dalam soal tersebut ada jika dan hanya jika, maka soal tersebut adalah biimplikasi. Jadi kita bisa menyelesaikannya atau membuktikannya dalam dua arah. Pertama, kita akan menyelesaikan jika A, B anggota bilangan real berlaku mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB itu lebih dari sama dengan 0. Nanti untuk pembuktian yang kedua kita buktikan bahwa AB lebih dari sama dengan, jika AB lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, yang pertama kita buktikan bahwa jika mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, maka AB itu lebih dari sama dengan 0. Nah, diketahui bahwa mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Perhatikan, mutlak A plus B kuadrat dikuadratkan sama dengan mutlak A ditambah mutlak B dikuadratkan.
Kenapa kita kuadratkan? Karena akan menghilangkan tanda mutlaknya. Dan kenapa tanda mutlak itu bisa hilang karena kuadrat? Itu dari teorema nilai mutlak yang berbunyi bahwa mutlak X dikuadratkan itu sama dengan mutlak X kuadrat atau sama dengan X kuadrat. Maka mutlak A plus B dikuadratkan sama dengan mutlak A ditambah mutlak B dikuadratkan. Kemudian hilang mutlaknya, A plus B dikuadratkan sama dengan mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2AB. Nah, dari mana mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2AB itu? Yaitu dari pengoperasian mutlak A ditambah mutlak B kuadrat. Dari rumus umum A plus B kuadrat, maka A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, seperti itu. Kemudian kita operasikan lagi yang A plus B kuadrat. Nah, A plus B kuadrat itu berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali mutlak A dikali B. Nah, hal ini berarti AB itu sama dengan mutlak A dikali B atau mutlak AB. Dari definisi nilai mutlak, diperoleh AB itu lebih besar sama dengan 0. Berarti terbukti untuk mutlak A plus B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B itu, maka AB-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika AB lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Berarti kebalikannya ya. Nah, untuk pembuktiannya, diketahui bahwa AB itu lebih dari sama dengan 0. Maka terdapat 3 kemungkinan, yakni A-nya itu bisa sama dengan 0, B-nya bisa sama dengan 0, atau A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, perhatikan untuk kemungkinan yang pertama, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka mutlak A ditambah B itu sama dengan 0 ditambah 0, berarti sama dengan 0. Dan dari definisi nilai mutlak bahwa 0 itu sama dengan mutlak 0. Jadi mutlak 0 ditambah mutlak 0 sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Dan untuk kemungkinan yang kedua, yaitu A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A ditambah B itu lebih dari 0, sehingga diperoleh mutlak A ditambah B sama dengan A plus B. Dari definisi nilai mutlak sama dengan berarti mutlak A ditambah mutlak B. Sedangkan untuk kemungkinan yang ketiga, untuk A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka A dikurangi B itu pasti kurang dari 0. Sehingga kita peroleh bahwa mutlak A ditambah B sama dengan negatif A ditambah B, atau sama dengan negatif A ditambah negatif B, sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, dari ketiga kemungkinan tersebut dapat disimpulkan bahwa mutlak A plus B itu sama dengan mutlak A ditambah mutlak B, terbukti. Dan dari pembuktian biimplikasi tersebut, dua arah tersebut, pernyataan tersebut yaitu pernyataan tentang mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A tambah mutlak B, maka AB lebih besar sama dengan 0. Terbukti. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Misalkan A kurang dari B, buktikan mutlak X min A kurang dari mutlak X min B jika dan hanya jika X kurang dari A plus B per 2. Oke, masih sama seperti tadi, yaitu tentang biimplikasi. Kita akan menentukan atau membuktikannya dalam dua arah. Yang pertama, kita akan buktikan terlebih dahulu jika mutlak X min A kurang dari mutlak X min B, maka X kurang dari A plus B per 2. Nah, untuk
mutlak X min A kurang dari mutlak X min B, kita gunakan teorema untuk menghilangkan tanda mutlak, yaitu dengan dikuadratkan, yaitu X min A kuadrat kurang dari X min B kuadrat. Kemudian apabila X min A kuadrat tersebut kita operasikan atau kita uraikan menjadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Kita uraikan juga yang X min B kuadrat, berarti kurang dari X kuadrat min 2XB ditambah B kuadrat. Lalu kita operasikan, ini X kuadrat dan di sebelah kanan juga X kuadrat bisa kita coret. Kemudian ada sisa yaitu min 2AX ditambah A kuadrat. Kalau di sebelah kiri dan di sebelah kanannya masih ada min 2BX ditambah B kuadrat. Maka kita operasikan, kita pindah ruaskan yang min 2AX ditambah 2BX itu kurang dari B kuadrat min A kuadrat. Kemudian kita pisahkan X-nya, berarti 2X kurung buka min A ditambah B kurang dari B plus A dikali B min A, dimana B plus A dan B min A itu dari rumus umum B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa coret nih, di sebelah kiri ada min A plus B, di sebelah kanan juga ada min A plus B. Jadi tinggal sisa 2X kurang dari B plus A. Maka X kurang dari B plus A per 2 terbukti. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan di mana jika X kurang dari A plus B per 2, maka mutlak X min A kurang dari mutlak X min B. Kebalikannya ya dari tadi. Nah, kita andaikan tidak berlaku. Artinya mutlak X min A itu bukan kurang dari tapi lebih dari sama dengan X min B. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka kita akan memperoleh X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat itu lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 2XB ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya diperoleh bahwa 2BX dikurangi 2AX, ya kayak seperti tadi caranya. Lebih besar sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga kita kumpulkan 2X B min A itu lebih besar sama dengan B plus A dikali B min A. Karena B min A itu lebih dari 0, kita bagi kedua ruas dengan B min A sehingga diperoleh 2X lebih besar sama dengan B plus A yang ekivalen atau ekuivalen dengan X lebih besar sama dengan A plus B per 2. Nah, sedangkan kontradiksi dengan X kurang dari A plus B per 2. Jadi, pengandaian itu salah. Haruslah mutlak X min A kurang dari mutlak X min B. Jadi, jika A itu kurang dari B, maka mutlak X min A kurang dari mutlak X min B jika dan hanya jika X kurang dari A plus B per 2. Nah, begitulah pemaparan atau pembahasan mengenai soal nilai mutlak dalam materi analisis real. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi analisis real, yaitu tentang sifat kelengkapan R, himpunan terbatas, supremum, dan infimum. Oke, sekarang kita masuk ke aksioma kelengkapan. Apa sih aksioma kelengkapan? Jadi aksioma kelengkapan itu setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas memiliki supremum di R.
Yang kedua, setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum R. Berarti yang terbatas di bawah infimum, yang terbatas di atas yaitu supremum. Nah, sekarang kita masuk apa sih himpunan terbatas? Sekarang kita lihat definisi 2.5 tentang batas atas atau bawah dan himpunan terbatas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R atau H subset R. Yang pertama, A-nya itu adalah anggota R, disebut batas atas dari H jika X-nya itu kurang dari sama dengan A. Untuk setiap X elemen H, jika H memiliki batas atas, maka S dikatakan terbatas di atas. Jadi untuk dikatakan S dikatakan terbatas di atas itu ketika ada X-nya itu kurang dari sama dengan A. Yang kedua, B elemen R disebut batas bawah dari H jika X-nya itu lebih dari sama dengan B. Untuk setiap X elemen H, jika H-nya memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Nah, S-nya terbatas di bawah jika ada B, B-nya itu disebut batas bawah dari H jika X-nya itu lebih dari sama dengan B. Tadi untuk batas atas berarti X-nya kurang dari sama dengan A, sedangkan untuk terbatas di bawah berarti X-nya itu lebih dari sama dengan B. Kemudian jika H-nya itu terbatas di atas dan terbatas di bawah, nah maka bisa disimpulkan H itu dikatakan terbatas. Sekarang yang kedua itu tentang supremum dan infimum. Apa sih arti dari supremum, definisi dari supremum atau infimum? Kita lihat definisi 2.6. Supremum adalah bilangan adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas atau dapat dituliskan S sama dengan sub H atau supremum H jika untuk setiap X elemen H, X-nya itu kurang dari sama dengan S. Jadi S batas atasnya itu H. S batas atas H. Jadi S itu adalah suatu batas atas H. Yang kedua, untuk setiap A batas atas H, A-nya itu lebih dari sama dengan S. Jadi S itu batas atas terkecil. Gitu. Nah, untuk definisi infimum, bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H atau dapat dituliskan I sama dengan infimum H, inf H. Jika untuk setiap X-nya elemen H, X-nya itu lebih besar sama dengan I. Nah, I-nya itu apa? I-nya itu tadi infimum dari subhimpunan tak kosong. Maka I-nya itu adalah batas bawah H. Ya, yang kedua untuk setiap B batas bawah H, B-nya itu kurang dari sama dengan I, gitu. Seperti kebalikan dari yang atas supremum berarti ya. I-nya itu batas bawah terbesar, gitu. Nah, sekarang kita lihat tentang teorema supremum dan infimum. Teorema supremum, misalkan hanya itu subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S-nya itu sama dengan supremum H. Jika untuk setiap X elemen H, maka X-nya itu kurang dari sama dengan S. Dan untuk setiap R kurang dari S, maka ada X elemen H, sedemikian sehingga X-nya itu lebih dari R. Untuk infimum, teorema infimum, misalkan hanya itu subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I sama dengan infimum H. Jika untuk setiap X elemen H, X-nya itu lebih besar sama dengan I. Dan untuk setiap J kurang dari R, ada X elemen H, sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari J. Jadi bisa kita katakan bahwa supremum itu batas atas terkecil, dan infimum itu adalah batas bawah terbesar.
Oke, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua tentang aksioma kelengkapan, tentang supremum dan infimum, tentang himpunan terbatas. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.